Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa begitu? Pak Ganjar mengatakan begini. Janji berantas korupsi, Ganjar disentil. Enggak perlu tunggu. Ayo tangkap Harun Masiku, PDIP kan penguasa ya. Saya kira dalam hal presiden ini kan pasti ada cawe-cawe, pasti ada intervensi di situ begitu ya. Pak Jokowi saja dua periode ini begitu belum bisa menangkap Harun Masiku begitu. Bagaimana dengan Pak Ganjar begitu ya? Itu kan solusi awal begitu ya. Saya kira kalau Pak Ganjar ya hari ini menjadi kepala daerah seharusnya kepada Pak Jokowi sangat mudah sekali mengatakan bagaimana korupsi yang ada di Indonesia itu dibasmi begitu kan. Menjabat kepala daerah saja tidak punya peran penting bagaimana ya bisa mengintervensi ya orang-orang yang kemudian punya niat jahat seperti korupsi dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya kira Pak Ganjar itu lemah di situ begitu kan. Walaupun seolah-olah dia tegar ya, ini sok tegas dan sebagainya, itu kelihatannya lemah begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya Pak Ganjar ini petugas partai begitu kan. Sama dengan Pak Jokowi begitu ya. Pak Jokowi bisa nggak ya yang kemudian punya intervensi kepada KPK walaupun dia punya peran penting sebagai kepala negara begitu kan. Coba bayangkan begitu, bagaimana korupsi yang menyelimuti di KPK, bagaimana korupsi yang kemudian kepada si A, si B dan si C begitu kan. Carut marutnya luar biasa korupsi bahkan ya miliaran dan sebagainya begitu. Di tubuh KPK sendiri ada korupsi di situ, Pak Jokowi ya enggan untuk berkomentar itu begitu kan. Seharusnya begitu kan, yang hari ini sepekan yang lalu begitu ya, KPK sudah sudah ada kasus yang seperti itu begitu kan. Seharusnya Pak Jokowi turun tangan untuk membersihkan orang-orang di dalamnya itu begitu kan. Karena dewan pengawas saja sudah tidak berani. Firly Bahuri gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Pak Ganjar itu lemah kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, janji berantas korupsi Ganjar disentil, nggak perlu tunggu, ayo tangkap Harun Masiku, PDIP kan penguasa. Ya kita buktikan aja begitu kan, banyak sekali pro dan kontra begitu ya, bahkan ya ECW itu dibawa-bawa ya, seolah-olah mengapresiasi ya Pak Ganjar di situ, padahal itu hoax begitu ya, tidak pernah ECW itu ya lalu kemudian memberikan dukungan kepada Pak Ganjar begitu. Ganjar kalau bisa tangkap Harun Masiku, yakin elektabilitasnya akan naik ya, percaya deh ya. Mana mungkin dia menangkap itu begitu. Pak Jokowi saja tidak berani begitu kan ya, tidak berani dan tidak menemukan Harun Masiku begitu. Bayangkan. Ya kalau Pak Ganjar sekarang bisa menangkap Harun Masiku itu sangat luar biasa, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia ditangkap Harun Masiku begitu, kena deh Pak Ganjar di situ begitu. Omelan dari siapa begitu kan? Karena dia kan petugas partai, tidak bisa begitu kan? Tergantung yang mengendalikan itu begitu. Jangan-jangan kebijakan apa yang dilakukan nanti kalau Pak Ganjar menjadi presiden, tunggu saja dari arahan itu. Bisa saja seperti itu begitu kan? Karena Pak Ganjar itu lemah dan petugas partai di situ begitu ya. Makanya jangan kentut sembarangan, bau ya kecium sendiri. Kualat jadi presiden YouTuber saja. Gimana berani berantas korupsi? Bang Jateng ada korupsi 500 M ya. Ya, dia aja mingkem kaca mana ya, kaca mana ya. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu. Gimana ini belum memang kok mau jadi maling ya, gundung ya, ganti aja mak ini. Bahkan ya dikatakan petugas partai hanya sebatas janji tak pernah ditepati. Kita buktikan saja begitu ya. Pak Jokowi kurang tegas apa coba bayangkan begitu ya. Tetapi ketika ada intervensi begitu kan karena dia petugas partai yang melempem. Tidak bisa di situ begitu ya. Ya di Kejagung sudah mulai hari ini begitu. Lihat saja di situ begitu kan. Banyak yang kemudian intervensi, lalu kemudian intervensi itu kan punya kepentingan diri pribadi sehingga Pak Jokowi tidak berani untuk itu begitu kan ya. Ya, jadi artinya kan sudah kelihatan siapa mereka begitu. Jangan omong kosong hal-hal seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya janji berantas korupsi Ganjar disentil, nggak perlu tunggu, ayo tangkap Harun Masiku, PDIP kan penguasa. Ya mana berani begitu kan. Ini beredar sebuah gambar pemberitaan yang menuliskan bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo akan memberantas korupsi ya yang ada di Indonesia jika terpilih menjadi presiden.
Bahkan mengenal hal itu, Sekretaris Departemen ya 4 ya DPP Partai Demokrat Hasbi Lubis menyinggung ya buronan yang sangat licin yang hampir dilupakan pemerintah, yaitu Harun Masiku ya. Bahkan Pak Ganjar nggak perlu nunggu 24 loh ya. 2024 loh koordinasi ke PDIP ya, tangkap Harun Masiku. Cuit ya Hasbi dalam akun Twitternya. Bahkan ya Hasbi menyebutkan saat ini yang menjadi penguasa masih PDIP. Seharusnya jika benar ingin memberantas korupsi ya tak hanya nunggu di 2024 dahulu. Betul begitu kan. Kenapa janji-janji seperti ini seolah-olah nebeng kepada Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi petugas partai tidak tegas juga di situ begitu kan. Kalau sudah ada intervensi ya tergantung, karena ini petugas partai bukan petugas yang kemudian pelayan rakyat, kan begitu logikanya begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu omong kosong begitu kan. Ya Pak Fahri Hamzah sudah menegaskan sejak dulu semuanya bangsa ini adalah omong kosong begitu ya. Katanya janjinya ingin memberantas korupsi ya, ingin gratiskan BPJS, ingin gratisnya pred, di mana logikanya begitu kan ya. Bahkan PDP akan penguasa hari ini ya masuk nggak ya bisa gerakin instrumen yang ada. Ia menyayangkan seorang buronan teramat sulit untuk ditangkap. Jangan-jangan ya Harun Masiku ya santai-santai di Indonesia begitu kan. Jangan-jangan seperti itu begitu kan. Ya rokokan sambil tertawa begitu ya. Cuma seorang Harun Masiku loh, apa karena Harun Masiku kader PDIP katanya ya. Seperti yang kita ketahui sejak ditetapkan sebagai kasus dugaan suap pergantian antara waktu PAW ya dengan DPR anggota 2019-2024 sejak Januari 2020, Harun Masiku tidak kunjung tertangkap. Artinya apa? Artinya ya KPK lemah begitu kan, presiden lemah begitu, semuanya lemah begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi jalan satu-satunya bagi kami yaitu adalah pasrahkan saja kepada Kapolri, pasrahkan saja kepada Kejagung di situ begitu ya. Ya Pak Ganjar Harun Masiku jangankan 1 bulan ya, 1 minggu saja sudah ketangkap di situ begitu ya. Coba bayangkan itu begitu. Jadi mungkin ada intervensi yang punya kepentingan besar, akhirnya KPK santai-santai aja di situ begitu. Katanya mengetahui rekam jejaknya di mana, di Malaysia di mana dan sebagainya begitu kan. Cobalah pasrahkan saja kepada Kapolri ya, kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut atau mencari si Harun Masiku. Gampang, satu minggu ya sudah kena mereka begitu ya. Bahkan ini seperti yang kita ketahui sejak ditetapkan sebagai kasus dugaan suap pergantian antara waktu ya, sebenarnya Ganjar Pranowo dalam Rakernas Apeksi Makassar pada hari Kamis kemarin menyampaikan bahwa dirinya memiliki komitmen pemberantasan korupsi ya. Komitmen tersebut dibawa Ganjar ya selama menjadi pemimpin, termasuk jika terpilih menjadi Presiden RI di 2024. Menurutnya pemerintah yang bersih adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin dalam melayani masyarakat. Bahkan ada karakteristik yang sama yang tidak ditolak oleh masyarakat ya, adalah pemberantasan korupsi. Semua pasti setuju dan kita mesti serius pada itu begitu. Kalau hanya ingin mengatakan pemberantasan korupsi dan sebagainya, saya kira tidak akan manjur apa yang diomongkan oleh Pak Ganjar, kecuali Pak Ganjar berjanji ya dia akan memberantas korupsi begitu dengan catatan 2 hal begitu ya. Pertama, memiskinkan orang-orang korupsi yang kemudian hukum seumur hidup ya, atau hukum mati orang-orang korupsi. Baru saya percaya, baru masyarakat Indonesia percaya begitu kan. Kalau hanya ingin menindak korupsi itu sejak dulu ya, mulai dari zaman Pak SBY begitu kan sampai sekarang ya menjadi presiden, bahkan anggota legislatif siapapun begitu ya, kalau menjadi dan terpilih dan sebagainya akan memberantas korupsi sana sini, tapi tautannya juga sama begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini omong kosong semua begitu kan ya, ingin memberantas korupsi sana sini tapi tautannya kok lemah begitu kan. Maka kalau ada calon presiden yang mengatakan bahwa ya saya akan memberantas korupsi dengan 2 hal ya. Pertama, akan memiskinkan orang-orang yang korupsi. Yang kedua adalah akan hukum mati atau hukuman seumur hidup kepada orang-orang yang korupsi. Tentu ada nominal-nominal terjangkau di situ. Baru saya percaya dengan omongan itu begitu, dan akan buktikan nanti begitu kan ya. Ya masyarakat akan percaya itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.